Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan surat Al-Anfal ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun." Sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran. Yaitu Allah mengeluarkan nabi untuk berperang dalam perang Badar. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan sungguhnya sebagian dari kaum mukminin benci, tidak suka dengan perang tersebut. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Mereka yang sekelompok kaum mukminin yang tidak suka perang tersebut berdiskusi atau mendebatmu tentang kebenaran. Ba'dama tabayyan, padahal kebenaran telah jelas. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka digiring kepada kematian dan mereka telah melihat sebab-sebab kematian. Wa idza ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum, dan ingatlah ketika Allah telah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah akan kalian kalahkan, yaitu apakah pasukannya Abu Jahal ataukah rombongannya Abu Sufyan. Salah satunya pasti kalian menangkan. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Sementara yang kalian suka adalah yang tidak berkekuatan. Maksudnya kalian inginnya Abu Sufyan, kafilah dagang Abu Sufyan yang kalian hadapi. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bikalimatihi. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya, wa yaqta'u adabiral kafirin, dan menghabisi orang-orang kafir. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, agar Allah menetapkan yang hak dan membatilkan yang batil, walau karihal mujrimun, dan meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Tapi pada ayat yang kelima Allah mengatakan, kama, sebagaimana akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, Allah mengeluarkan engkau dari rumahmu dengan kebenaran. Ya. Sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ka sebagaimana itu kembali kepada apa? Apa yang disamakan? Sebagaimana Allah mengeluarkan engkau dari rumahmu untuk berperang dalam perang Badar dengan kebenaran. Sebagaimana apa maksudnya yang sebelumnya? Ya, maka khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ya. Tapi ada beberapa pendapat yang saya lebih condong kepadanya pendapat yang dipilih oleh Ibnu Athiyah, kemudian juga sebelumnya oleh Al-Baghawi, dan dikuatkan oleh Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Maknanya sebagaimana sebelumnya ketika terjadi pembagian Al-Anfal, yaitu harta rampasan perang, sebagian orang dari kaum mukminin tidak setuju dengan pembagian Al-Anfal, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Ya. Kemudian Allah putuskan bahwasanya kulil anfalullahi war rasul. Ya, terjadi perselisihan tentang Al-Anfal, kemudian akhirnya Allah turunkan ayat bahwasanya Al-Anfal itu urusan Allah dan Rasulnya, dan sebagian dari harta rampasan perang tersebut adalah untuk Rasulullah SAW demi kemaslahatan kaum muslimin, dan itu ujungnya adalah baik untuk kaum muslimin. Jadi pembagian harta rampasan perang terjadi perselisihan, sebagian kaum muslimin maunya begini, sebagian kaum mukmin maunya begini, yang muda maunya begini, yang tua maunya begini. Kemudian Allah putuskan. Intinya utusan Allah dan Rasulnya, dan Rasul mengambil sebagian untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan akhirnya baik, penghujungnya baik, dan itu demi kemaslahatan kalian. Demikian juga ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk keluar dalam perang Badar, sebagian kalian tidak suka. Sebagian kalian tidak suka, bahkan mendebat Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa kau tidak jelaskan bahwasanya kita akan berhadapan dengan Abu Jahal? Kami tidak persiapan. Terjadi diskusi sama Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan,
Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan sekelompok dari kaum mukminin tidak suka akan hal tersebut. Meskipun tidak suka, kata Allah, tapi itu yang terbaik. Itu yang terbaik, dan ternyata kesudahannya adalah indah. Kalian menang dalam perang Badar. Jadi kisah perang Badar, ya. Ayat ini terkait dengan kisah perang Badar. Adalah terjadinya perang yang sangat hebat yang Allah sebutkan dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan kebatilan. Dan sebelum perang Badar, tentunya ini perang pertama besar-besaran yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin berhijrah, diusir dari kota Mekah, kemudian mereka pindah di kota Madinah, kemudian mereka membuat daulah, kerajaan atau negara yang sederhana. Maka setelah itu terjadilah peperangan-peperangan kecil-kecilan. Ada saraya, yaitu sariyah, pasukan-pasukan kecil yang Rasulullah kirim untuk memerangi kaum musyrikin sebelum perang Badar. Jadi perang Badar ini bukan perang pertama, bukan. Sebelumnya ada perang-perang kecil, tapi Rasulullah SAW tidak ikut serta dalam perang-perang tersebut. Ada sariyah Siful Bahar, kemudian beberapa sariyah, ya, sampai diantaranya perang Nakhlah, ya, yang kemudian turun ayat khusus, ya, yas'alunaka anil syahril harami qitalin fi, terkait dengan perang Nakhlah. Baru kemudian sekitar sebulan kemudian baru terjadi perang Badar, ya. Jadi ada sekitar 8 perang kecil-kecilan, sehingga suasana perang sudah ada. Namanya perang itu jangankan harta, nyawa juga halal. Darah halal, apalagi sekedar harta. Adapun asal muasal perang Badar, itu Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya Abu Sufyan sedang pulang dari Syam menuju kota Mekah. Dan kita tahu orang-orang Quraisy di antara hasil penghasilan mereka adalah dengan berdagang. Dan kali ini Abu Sufyan membawa barang dagangan dari Quraisy sangat banyak. Jadi dia bawa barang dagangan dari Mekah kemudian menuju ke negeri Syam. Dari Mekah ke negeri Syam jauh. Mekah ke Madinah, karena Mekah di selatan, Madinah kemudian negeri Syam. Mekah Madinah sekitar 450 sampai 500 kilo. Dari Madinah ke Syam sekitar 800 kilo. Jadi dia jauh sekali, berjalan sekitar 1300 kilo. Dan dia jual barang-barang penduduk Quraisy di sana, dan akhirnya untung banyak. Karena orang-orang Quraisy menitipkan barang dagangan mereka kepada Abu Sufyan. Sehingga dia pun balik membawa harta yang sangat banyak. Hanya saja Abu Sufyan ketika balik menuju kota Mekah, tentu dia harus melewati Madinah juga, lewat areal Madinah, karena di tengah-tengahnya Madinah, antara Mekah dan Syam ada Madinah. Dia lewat, dia hanya membawa sekitar 40 penjaga, sedikit 40 penjaga menjaga air, yaitu kafilah dagang Abu Sufyan. Maka dia pun berjalan menuju ke Mekah, melewati Madinah. Dan di situ ada banyak harta Quraisy, sampai disebutkan ada sekitar 50.000 dinar. Ada 100 ekor onta, ada 50.000 dinar. Atau 40.000 dinar. 1 dinar sekitar 4/4 gram emas kalau dikonversi sekarang. Kalau 50.000 dinar jadi berapa kilo? 4 kalau 1 dinar 4/4 gram emas, kalau 50.000 dinar berarti 200 kilo lebih, ya. 200 kilo lebih, ya, banyak sekali, ya. 200 kilo itu banyak atau sedikit? Banyak. Sekilo aja udah banyak, kita nggak pernah punya sekilo. 1 on saja nggak pernah punya, apalagi sekilo. Taib. Jadi harta banyak sekali. Maka Rasulullah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ada kafilah dagang Abu Sufyan. Akhirnya Rasulullah bilang, ayo kita berangkat. Sebelumnya 8 syariah tersebut yang terjadi, yaitu syariah Siful Bahar, ya, kemudian syariah Rabiq, ya, kemudian syariah Nakhlah. Sebelumnya ini hanyalah orang-orang Quraisy, kaum muhajirin, atau bukan kaum Quraisy, maksudnya kaum muhajirin yang melakukan syariah-syariah tersebut. Karena yang bermasalah dengan orang-orang Quraisy adalah kaum muhajirin, mereka yang diusir, mereka yang direbut hartanya, mereka yang dibunuh keluarganya. Penduduk Madinah belum ada keributan dengan orang Quraisy. Kecuali perang Badar. Perang Badar ini perang pertama kali orang Ansar juga ikut. Orang Ansar juga ikut.
Maka Nabi mengatakan, ayo kita berangkat, kita hadang kafilah dagang Abu Sufyan. Sungguhnya harta-harta kalian ada di situ. Ya, ada di situ ya. Saya tadi sampaikan bahwasanya suasana sudah suasana perang dalam rangka membantah perkataan orang-orang orientalis yang mengatakan Muhammad perampok. Ya. Kita bilang tidak, ini bukan masalah perampok, ini masalah perang. Ya. Dan sebelum perang Badar sudah ada perang-perang kecil sebelumnya. Ya, sudah menghadang kafilah-kafilah dagang sebelumnya. Jadi ini bukan namanya perang, jangankan harta dirampok, nyawa dirampok juga boleh ya. Maka ketika itu orang-orang ingin berangkat, ada yang ingin pulang, ngambil kudanya, ngambil onta. Kita suruh nggak sudah, yang siap aja yang berangkat. Enggak usah siap, yang belum siap enggak usah. Sehingga yang berangkat sekitar dalam sebagian riwayat 319, ada yang 315, 314, tapi dalam sebagian riwayat 319 orang. Sehingga yang berangkat cuma sedikit, bahkan cuma 2 ekor kuda, sisanya beberapa ekor unta ya. Sekian puluh mungkin unta, kemudian mereka berangkat. Jadi mereka semua berangkat, dalam gambaran mereka yang akan dilawan Abu Sufyan, lawan 40 orang aja. Terus harta banyak, ada 200 kilo. Enak atau tidak? Enak. Ngadang 40 orang, dapat 200 kilo, kita semua 300. Ya, 300 orang lebih. Sehingga kemenangan dipastikan, dan harta dipastikan akan dapat. Maka berangkatlah mereka. Subhanallah, ternyata Abu Sufyan mendengar kabar bahwasanya Muhammad SAW telah keluar untuk menghadang dia. Maka dia sewa seseorang, kalau tidak salah namanya Dhamdam bin Amr al-Ghifari, kemudian dia kirim surat kepada Abu Jahal dan teman-temannya ke Mekah bahwasanya harta kalian akan diambil oleh Muhammad dan teman-temannya. Maka Dhamdam segera berangkat bawa surat. Akhirnya terprovokasilah orang-orang Mekah. Maka mereka bawa pasukan sebanyak-banyaknya. Tadinya mereka bawa 1.300, kemudian terjadi perselisihan tinggal 1.000. Namun keluarlah pembesar-pembesar mereka. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf ya. Tokoh-tokoh semua, Uqbah bin Abi Mu'aid, penjahat-penjahat besar. Tokoh-tokoh Quraisy semuanya datang ingin membumi hanguskan kota Madinah. Mereka di puncak-puncak kemarahan, apalagi harta mereka mau direbut. Akhirnya Abu Sufyan berhasil kabur. Yang datang 1.000 orang. 40 pergi, datang berapa? 1.000. Ini di luar dugaan para sahabat. Ini jadi masalah. Pikiran mereka mau lawan 40, ada emas 200 kilo. Ini ternyata 1.000 orang, ada Abu Jahal di situ. Di sinilah kemudian Allah mengatakan, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq." Ketika Rabbmu mengeluarkan engkau dari rumahmu bil haqq, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Dan sebagian dari kaum mukmin benci akan hal itu. Kenapa benci? Mereka maunya lawan Abu Sufyan, bukan lawan Abu Jahal. Di sini perlu diingatin, bukan seluruh sahabat, tapi fariqan, sebagian kecil. Hanya sedikit dari kaum mukmin biasa. Ya, mungkin mereka berpikir, mereka bilang, "Yujadilunaka fil haqq." Mereka berdebat dengan engkau. Kata mereka, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan kita akan bertemu Abu Sufyan, ternyata Abu Jahal, dan kami tidak persiapan matang untuk menghadapi mereka." Ini cerita tentang asal muasal perang Badar ya. Diharapkan Abu Sufyan, ternyata yang datang Abu Jahal. Tetapi ujungnya adalah keindahan. Meskipun sebagian kalian benci, ujungnya adalah keindahan. Maka ini Allah mengatakan kama, sebagaimana. Yaitu sebagaimana ketika kalian ribut tentang Al-Anfal, sebagian tidak setuju, kemudian akhirnya Allah putuskan, begini pembagiannya, akhirnya ini demi kemaslahatan kalian. Maka demikian pula Allah putuskan, ternyata kalian berhadapan dengan Abu Jahal, bukan berhadapan dengan Abu Sufyan, maka ini juga adalah kebaikan untuk kalian, meskipun kalian tidak suka. Maka ini dalil bahwasanya yang lebih tahu kemaslahatan kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala daripada kita sendiri. Allah yang lebih tahu. Ini sesuai dengan kaidah bahwasanya terkadang kamu membenci sesuatu ternyata baik bagimu ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah buka ayatnya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian berperang dan itu dibenci oleh kalian. Artinya secara, bukan benci syariat perang, tapi secara jiwa orang enggak suka namanya perang, apalagi berperang lawan saudara sendiri, sama-sama suku Quraisy, membunuh, terbunuh,
tidak menyenangkan. Tetapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kau benci sesuatu dan itu baik bagimu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, kau cinta terhadap sesuatu, kau suka dengan menurut idemu, menurut logikamu itu baik, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ini adalah kaidah umum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, banyak contohnya. Saya sudah ada kajian khusus tentang masalah ini. Beberapa contoh dalam Al-Quran, apalagi hadis-hadis Nabi yang kejadian tidak disukai, ternyata ujungnya adalah indah. Di antaranya kisah ini. Sebagian sahabat tidak suka perang lawan Abu Jahal, ternyata justru disitulah maslahat yang sangat besar daripada hanya sekedar mendapatkan emas 200 kilo. Emas 200 kilo, terus apa? Abu Jahal masih hidup. Abu-abu lainnya juga masih hidup. Tapi ketika perang Badar, mungkin tidak dapat emas, tapi ternyata mengalahkan dan membunuh gembong-gembong kemusyrikan. Dan juga ternyata ada tebusan-tebusan yang mereka dapatkan. Setelah itu dari tawanan perang, ditebus, maka dapat harta juga. Sehingga benar, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu dan itu baik bagimu. Oleh karena ikhwan, ini kaidah dalam Al-Quran yang hendaknya kita terapkan dalam kehidupan. Jika kita sudah berusaha bertakwa, menjalankan syariat, terus yang muncul ternyata tidak kita sukai, atau Allah kasih musibah, husnudzan, bahwasanya di balik ini pasti ada hikmah yang lebih baik bagi kita yang tidak kita ketahui. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata itu baik bagimu. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Kenapa? Karena Allah lebih tahu maslahat kita daripada diri kita sendiri. Ini contoh, sahabat tidak suka melawan Abu Jahal, dan pasukannya ternyata itu lebih baik bagi mereka. Makanya Allah katakan di sini, yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Mereka mendebatmu dalam kebenaran setelah jelas. Sudah jelas ini kita tidak bisa kabur, kita harus lawan salah satu dari keduanya. Ternyata yang dilawan pasukan Abu Jahal. Dan di sini Allah mengatakan, kama akhrajaka rabbuka, Rabbmu yang mengeluarkanmu. Ya, bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah, semua telah diskenariokan oleh Allah, bahwasanya kau harus keluar perang. Allah sudah takdirkan akan hal tersebut. Demi kemaslahatan yang akan diraih oleh kaum muslimin yang baru saja membangun negeri baru di kota Madinah. Dan ini juga ada sindiran kepada sebagian sahabat yang berusaha mendebat Nabi, yaitu, ya Rasulullah, bagaimana kalau begini? Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Mendebat engkau dalam kebenaran setelah jelas. Kita boleh berdiskusi, kita boleh tukar pikiran, boleh debat dalam rangka mencari kebenaran jika kebenaran tersebut belum jelas. Tapi kalau sudah jelas masih ngeyel, itu tercela. Di sini Allah menegur sebagian sahabat. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Mereka mendebatmu dalam kebenaran setelah jelas. Ini di antara sifat tercela. Sudah jelas kebenaran masih ngeles. Sudah jelas, sudah kita tunduk. Dan itulah yang dikhawatirkan menimpa sebagian kita. Ya, kalau sudah jelas kebenaran, tidak usah diperdebatkan. Terkadang hanya karena untuk ego, karena ini terkadang penyakit mengenai sebagian orang pintar, tidak semuanya. Di antara ciri orang pintar, sebagian orang pintar, ngeyel. Ini benar. Ini pengalaman hidup menyatakan di antara ciri sebagian orang pintar, bukan semua orang pintar, ngeyel, tidak mau kalah. Sudah tahu salah, masih belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Dia tidak mau, seakan-akan kalau dia kalah dalam perdebatan, dia jatuh harkat dan martabatnya. Maka itulah ya ciri sebagian orang pintar, sehingga dia merasa dirinya hebat, sehingga dia tidak mau dikalahkan dalam pembicaraan dan perdebatan, padahal sudah jelas kebenaran. Maka Rasulullah SAW ingatkan bahwasanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dua-duanya buruk. Merendahkan manusia karena dirinya hebat, menolak kebenaran lebih buruk daripada merendahkan manusia. Karena menolak kebenaran terkait dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sebutkan terlebih dahulu, al-kibr batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas atau ghamsun nas, merendahkan manusia. Maka waspada bagi orang-orang yang agak pintar, jangan suka ngeyel. Yang parah sudah bahlul,
ngeyel. Yang pintar tidak boleh ngeyel, kalau sudah jelas kebenaran diterima. Ya. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, di mana saya tidaklah berdebat dengan orang, saya berharap al-haq dari lisan orang yang saya debat. Subhanallah, bagaimana Imam Syafi'i? Kita pinginnya kebenaran keluar dari lisan kita. Imam Syafi'i bahkan berharap kebenaran keluar dari lisan orang yang mendebatnya, untuk menunjukkan bahwasanya dia benar-benar tunduk kepada dalil. Kalau dalil telah datang, mau ngapain? Datang dari manapun kita terima. Baik. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kenapa mereka diskusi? Karena mereka seakan-akan ini menuju kematian. Perang kita cuma 300 orang lawan 1000. Terus kita cuma kuda 2 ekor, sisanya onta. Mereka berapa? Mungkin 200 ekor kuda, berapa ekor onta, persiapan full. Kemudian bertemu bagaimana ya? Tentu secara logika kita bakalan kalah. Makanya Allah mengatakan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka digiring kepada kematian dan mereka melihat sebab-sebab kematian tersebut. Maka Allah katakan, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ketika Allah telah menjanjikan bagi kalian ihdat ta'ifataini, salah satu dari 2 rombongan tersebut pasti kalian menangkan. Apakah rombongan Abu Sufyan ataukah rombongan Abu Jahal? Yang sahabat pingin rombongan yang mana? Abu Sufyan. Lawan cuma 40, duit banyak. Ini 1000 orang, bisa jadi mati. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Dan yang kalian melawan, yang kalian menangkan adalah golongan yang tidak punya kekuatan. Yang datang cuma 40 orang tanpa ada peralatan perang. Itu yang kalian ingin menangkan. Kalian 40 orang cuma menjaga kafilah dagang dari penyamun-penyamun yang datang ingin merampok. Adapun kelompok Abu Jahal dzatu syaukah, pemilik kekuatan. Semua alat perang mereka bawa. Pasukan berkuda mereka bawa. Onta begitu banyak mereka bawa. Pasukan kaum muslimin cuma 2 ekor kuda. Tidak seimbang. Tapi kata Allah, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatih. Namun Allah ingin membenarkan kebenaran dengan firman-Nya. Wa yaqta adabiral kafirin. Allah ingin menghabisi orang kafir. Dabir yaitu akhiril kaum. Yaitu Allah ingin habisi apa? Mereka. Allah ingin habisi mereka. Ya, jadi Allah ingin perang Badar. Yang Allah ingin perang Badar. Kalian tidak suka perang lawan Abu Jahal. Allah ingin kalian lawan Abu Jahal. Liyuhiqqal haqqa, agar kebenaran dipastikan, bisa dikuatkan. Agar Allah menetapkan yang hak dalam Islam, wa yubtilal batila, dan agar Allah membatilkan yang batil, walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang pendosa kaum musyrikin tidak menyukainya. Adapun sebelumnya Allah mengatakan liyuhiqqal haqqa, agar kebenaran menang. Ketika itu melawan orang kafir dan orang kafir kalah. Kemudian Allah ulangi lagi. Jadi wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa, Allah ingin menetapkan kebenaran, membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya, bahwasanya kebenaran akan secara zahir akan menang, mengalahkan Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian Allah ulangi lagi, wa yaqtu adabil kafir, Allah ulangi lagi, liyuhiqqal haqqa yubtilal batil. Yang kedua kata para ulama, untuk ihqaqul haq, untuk menunjukkan kebenaran dan batilkan yang batil secara syariat. Kalau tadi secara praktek dengan peperangan mengalahkan orang musyrikin, yang kedua secara syariat bahwasanya kebenaran harus menang dan kebatilan harus batil. Sampai disebutkan dalam sirah, yaitu Rasulullah tidak enak ketika ngajak perang juga ternyata lawan Abu Jahal dan pasukannya. Dan di situ ada kaum Ansar. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana? Maka kaum Muhajirin berbicara, Abu Bakar, kita perang ya Rasulullah. Sebagian sahabat bilang, kita semangat. Kalau nggak salah Mikdad juga berkata, kita akan perang ya Rasulullah. Kalau kau ngajak kita ke Barkil Gimat, ke tempat yang jauh, kau suruh kita akan melewati lautan, kita akan lewat ya Rasulullah. Kau perintahkan kemana saja kita akan perang.
Kita tidak akan berkata seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah kau perang sama Tuhanmu, lawan musuh, kita nunggu di sini hasilnya. Enggak. Itu perkataan Bani Israel kepada Musa. Adapun kami, kau suruh kami kemana saja, kami berangkat. Rasulullah berbahagia. Tapi Rasulullah belum berangkat. Maka orang-orang Ansar paham. Seakan-akan kau maksudkan kami ya Rasulullah. Iya, karena kaum Muhajirin jelas mau perang. Yang jadi masalah kaum Ansar tidak ikut-ikutan. Ini kan asalnya perang antara Muhajirin dengan apa? Quraisy. Akhirnya Ansar mengatakan kami akan berangkat, baru kemudian mereka berangkat. Dan Ansar ketika Bai'atul Aqabah, mereka berjanji untuk membela Nabi jika di kota Madinah, bukan keluar. Sementara sekarang Nabi ajak mereka keluar untuk apa? Perang. Akhirnya semua semangat, kaum Muhajirin, kaum Ansar semangat untuk perang meskipun lawan Abu Jahal. Maka berangkatlah mereka dengan tadinya ada ketidaksukaan, kemudian tekad bulat. Akhirnya tekad bulat. Jadi ini kejadian awal sebelum apa? Perang, diskusi, debat, semuanya ini tidak suka. Setelah Rasulullah diskusi, kemudian musyawarah, akhirnya semua tekad bulat dan semangat. Semuanya semangat. Jadi tidaklah mereka menuju peperangan ke lokasi perang kecuali dalam kondisi sudah sepakat dan semangat dan sudah sama-sama tekad bulat, tidak ada lagi benci dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu kita lanjutkan ayat berikutnya. "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kalian memohon pertolongan, istighatsah itu memohon pertolongan dalam kondisi mendesak, ya. Dia sama dengan doa, cuma dalam kondisi mendesak, ya. Doa ada dua, ada namanya al-isti'anah dan ada al-isti'adzah. Isti'anah meminta pertolongan, al-isti'adzah minta perlindungan. Dan isti'anah juga dalam lebih spesifik disebut istighatsah, yaitu minta pertolongan dalam kondisi mendesak. Dalam kondisi genting. Istastaghithuna rabbakum, ketika kalian mohon pertolongan kepada Rabb kalian, yaitu ketika perang Badar. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka Allah pun kabulkan permohonan kalian. Allah mengatakan, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Beriringan sampai 1000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litama'inna bihi qulubukum. Dan Allah tidak menjadikan hal tersebut, yaitu mengirim bala bantuan dari kalangan malaikat, illa busyra, kecuali sebagai kabar gembira untuk kalian, wa litama'inna bihi qulubukum, dan agar kalian tenang. Allah bilang 1000, kalian 300 lawan 1000, tenang aja, ada 1000 malaikat. Ini kenapa Allah sebut bilangan supaya mereka tenang. Padahal Jibril sendiri udah bisa. Enggak usah 1000, Jibril satu malaikat sudah bisa. Bukankah disebutkan bahwasanya kaum Lut dihancurkan oleh Jibril sendiri. Jibril datang, dia ambil sayapnya, kemudian dia cungkil negeri kaum Lut, kemudian lempar ke atas, balik lagi. Jibril sendiri. Kenapa Allah bilang 1000 di sini? Ya kata para ulama, ya supaya kaum muslimin tenang. 1000, oh tenang. Lawan 1000 ada 1000 malaikat, sehingga mereka lebih tenang. Karena ini baru pertama kali perang besar-besaran dengan sangat tidak seimbang. Sangat tidak seimbang dan tanpa persiapan. Dan kecele di luar dugaan. 300 mau lawan 40, dapat emas banyak, ternyata lawannya 1000 dan lawannya pasukan powerful. Sementara mereka seadanya. Maka Allah sebutkan akan Allah kirim 1000 malaikat. 1000 malaikat. Ama ja'alahu Allah illa busyra litatma'inna bihi qulubukum. Tidaklah Allah kirim malaikat kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian dan agar kalian menjadi tenang. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan datang kecuali dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah adalah Maha perkasa lagi Maha bijak, ya. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wa idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu, dan ketika Allah menjadikan kamu ngantuk, Allah liputi. Ya, Allah liputi kalian dengan rasa kantuk. Jadi sahabat ngantuk dalam peperangan tersebut, sahabat ngantuk. Amanatan minhu, sebagai amanan, sebagai ketentraman. Allah bikin banyak sebab-sebab ketenangan mereka. Allah kabarkan pasti menang. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini, pasti menang. Yang kedua Allah bilang Allah kirim berapa? 1000 malaikat. Yang ketiga Allah bikin ngantuk supaya tenang. Kalau ngantuk bikin tenang, iya. Nanti akan kita bahas, ya.
Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Di antara sebab ketenangan Allah turunkan hujan dari langit. Liyutahhirakum bih. Untuk membersihkan kalian, mensuci kalian. Wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan untuk menghilangkan bisikan syaitan. Wa liyarbita 'ala qulubikum, dan untuk mengokohkan hati kalian. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan agar kaki kalian kokoh dalam berperang. Baik. Ini ayat-ayat terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam berdoa, ya. Disebutkan dibuatlah arish. Arish itu semacam pos kecil, yaitu tiang kemudian kasih tutupan. Bukan kemah, kalau kemah kan tertutup. Enggak, ini tiang aja, seperti apa bahasa Indonesia? Tiang terus kasih tenda di atas, apa namanya? Gubuk kayaknya dari gedek. Enggak, itu ini tiang gitulah. Tiang dikasih apa? Tenda di atas. Makanya sekarang di lokasi perang Badar disebut ada Masjid Arish, ya. Untuk mengenang masa tersebut, ya. Tetapi lokasinya dijelaskan oleh para ahli sejarah tidak harus tepat di lokasi Arish tersebut. Di Arish tersebut dibuat semacam pos tiang. Situ Nabi SAW bersama Abu Bakar. Situ Nabi melihat posisi perang, kondisi perang untuk mengatur peperangan di antaranya, untuk isyraf, mengatur peperangan. Dan yang masuk di situ untuk berdoa cuma 2 orang, Nabi dan Abu Bakar. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Para sahabat tunjuk ada beberapa poin keistimewaan yang dimiliki Abu Bakar tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, seperti menemani Nabi di Goa Jabal Thawr. Cuma siapa? Abu Bakar. Di antaranya yang menemani Nabi ketika di Arish untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga cuma Abu Bakar. Semua berdoa, tapi yang disuruh menemani Nabi untuk berdoa khusus siapa? Abu Bakar. Ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar. Karena Nabi enggak mungkin milih sembarang. Maka mereka pun berdoa kepada Allah. Di antaranya Nabi berdoa bersama Abu Bakar. Umar bin Khattab bercerita dalam hadis riwayat Muslim, lamma kana yaumu badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum 1000. Ketika perang Badar Rasulullah SAW melihat kepada kaum musyrikin dan jumlah mereka 1000 orang. Wa ashabuhu 319 rajulan. Adapun pasukan Nabi cuma 319 orang. 319 lawan 1000 orang. Itu 3 kali lipat lebih. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblat, maka Nabi pun menghadap kiblah. Tsumma madda yadayhi faja'ala yahtifu rabbahu, maka dia pun menjulurkan tangannya, mulailah dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada Abu Bakar berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'atani. Ya Allah wujudkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'atani. Ya Allah berikanlah kepadaku yang telah kau janjikan kepadaku. Kemudian Nabi berkata, saking kondisi sangat genting, Allahumma intahlik hadhil isabatu min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, kalau kelompok yang kecil ini 319 orang ini tewas semuanya pada perang kali ini, kau tidak akan disembah di atas muka bumi. Subhanallah. Nabi saya bilang gitu, kalau kami tewas kau tidak akan disembah di muka bumi, sementara kami ingin engkau senantiasa disembah di atas muka bumi. Maka tolonglah kami. Sampai Rasulullah ngomong seperti itu. Ya. Fama zala yahtifu bi rabbih. Rasulullah terus berdoa. Madan yadayhi mustaqbilal kiblat. Sambil menghadap kiblat, kemudian apa? Mengangkat kedua tangannya. Taib, ini dalil kiblat doa itu sama kiblat salat, iya enggak? Bukan seperti kata orang-orang ahlul bidah, kenapa kita doa angkat tangan? Karena kiblat doa di langit. Kata dia mereka begitu. Karena kiblat doa di atas. Kenapa kita begini? Karena kiblat doa di atas. Kiblat salat di Mekah, di Ka'bah, kiblat doa di langit. Ini bid'ah minal qaul. Tidak ada seperti ini. Kiblat doa ya kiblat apa? Salat. Dan namanya kiblat itu ma yastaqbilu bihi, apa yang dihadapi oleh badan. Tangan ke atas tapi badan menghadap Ka'bah. Tidak ada bedanya kiblat doa sama kiblat apa? Salat. Seandainya langit adalah kiblat doa, harusnya doanya bukan begini tapi begini sambil tidur. Harusnya begitu. Karena kiblat itu ma yastaqbilu bihi. Paham? Di sini lihat Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil menghadap apa? Kiblat. Maksudnya kiblat Ka'bah atau langit? Ka'bah. Ya. Ketika maksudnya ahlul bidah dibantah bahwasanya semua orang berdoa angkat tangan ke langit, ya. Secara fitrah mereka mengatakan
angkat tangan ke langit itu bukan karena Allah di atas, tapi kalau berdoa kiblatnya di atas. Ini tidak benar ya, tidak benar ya, tidak benar. Taib, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil menghadap kiblat dengan doa yang luar biasa tadi. Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah wujudkanlah, ya realkanlah apa yang telah kau janjikan kepada aku. Ya. Allahumma atini ma wa'adtani, ya Allah berikanlah apa yang telah kau janjikan kepada aku. Allah intahlik hadhil isabah falan tu'bad fil ard. Kalau kami binasa kali ini dalam perang ini, kau tidak akan disembah di atas muka bumi. Senantiasa Rasulullah berdoa hatta saqata rida'u an mankibaihi. Angkat tangan terlalu tinggi sampai ridanya jatuh. Sampai ridanya jatuh. Fa'atahu Abu Bakar. Abu Bakar sudah selesai berdoa. Fa akhadha rida'ahu fa alqahu ala mankibaihi. Abu Bakar datang ambil rida, kemudian Abu Bakar taruh kembali di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma iltazama wara'ihi, kemudian Abu Bakar mendekati Nabi di bagian belakang Nabi wa qala ya Nabi Allah. Abu Bakar sampai maksudnya pilu melihat Nabi berdoa seperti itu, tidak berhenti-berhenti. Maka Abu Bakar berkata, "Kafaka munasyadatuka rabbaka." Cukup, sudah cukup ya Rasulullah. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Sungguhnya Allah akan wujudkan apa yang sudah Allah janjikan bagimu. Sudah cukup ya Rasulullah. Rasul tetap aja terus berdoa. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayatnya, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian berdoa kepada Allah istighatsah, di antaranya Nabi Abu Bakar dan juga para sahabat semua berdoa. Fastajaba lakum, maka Allah kabulkan doa kalian. Allah katakan, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Aku tolong kalian dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Tapi ini dalil bahwasanya tidak boleh berdoa kepada para nabi. Para nabi saja berdoa kepada siapa? Allah. Ini orang dalam kondisi sulit pergi ke orang soleh, nabi aja nggak bisa untuk nolong dirinya. Paham? Para nabi tidak bisa nolong dirinya. Ayub alaihissalam sakit bertahun-tahun. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Massaniyash syaitanu binusbin wa adzab. Dia berdoa kepada Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi Musa aja kelaparan, kemudian bersandar di bawah sebuah pohon, kemudian mengatakan, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Inna lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku butuh dengan pemberian darimu, lapar, minta roti, kata Nabi Musa. Itu para nabi yang mereka punya kedudukan di sisi Allah, mereka dalam kondisi terdesak minta kepada siapa? Allah. Ini kamu dalam kondisi sulit malah pergi ke wali-wali yang enggak jelas. Minta-minta ke situ, nangis-nangis di situ, sembuhkanlah anakku. Para nabi saja minta sama Allah. Mereka contohkan minta kepada Allah. Ya. Kalau memang minta-minta ke kuburan itu disyariatkan, tentu Nabi pernah ajarkan kepada para sahabat. Bukankah ada kuburan-kuburan, pergi ke sana ada kuburan Nabi ini, pergi ke sana kuburan. Nabi sama sekali tidak pernah mengisyaratkan meskipun sekali. Justru sebaliknya terlalu banyak hadis-hadis Nabi yang melarang. Bahkan sebelum Nabi meninggal, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhul qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Rasulullah berkata, innahum kanu idza mata fihim rajulun salih aw nabiyyun salih banaw ala qabri masjida. Sungguhnya mereka itu orang Nasara, kalau ada orang saleh meninggal atau Nabi meninggal, mereka bikin masjid di atasnya. Rasulullah mengingatkan. Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kejadikan kuburanku berhala yang disembah. Kemudian sekarang orang malah pergi ke kuburan. Makanya ketika Nabi meninggal, tidak ada sahabat minta-minta kuburan Nabi. Tidak ada. Makanya ketika musim kemarau, Umar minta doa dari Al-Abbas karena masih hidup. Kalau Nabi masih bisa dimintain doa, apalagi minta sama Nabi, ngapain pergi Al-Abbas? Apa bandingannya Al-Abbas dengan Nabi SAW? Tidak ada bandingannya antara langit dan bumi. Tapi karena yang Nabi sudah meninggal, maka Umar mintanya ke Al-Abbas. Ketika zaman hujan, di zaman kemarau, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang dia minta? Dia minta kepada Yazid bin Aswad. Ayo bangkit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang masih hidup. Tapi intinya ini dalil bahwasanya para anbiya mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya fasajaba lakum, maka Allah pun kabulkan permohonan kalian. Allah bilang Allah akan kirimkan 1000 malaikat. Maka datanglah para malaikat
untuk membantu peperangan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Bainama rajulun minal muslimin yauma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamahu." Ketika ada seorang sahabat dalam perang Badar mengejar seorang musyrik yang ada di depan dia, semangat mengejar untuk membunuhnya, dia kejar. Idh sami'a dharbatan bis-sauti fawqa, tiba-tiba dia mendengar dari atas ada suara hantaman pakai cambuk. Tapi tidak kelihatan cambuk tersebut. Wa sautul faris yaqul, dan ada seorang pasukan berkuda, suara pasukan berkuda berkata, "Aqdim Haizum." Maju wahai Haizum. Kayaknya Haizum itu kudanya malaikat. Maju. Ini yang ngomong siapa? Suara cambuk mana? Fanara ilal musyrik, dia lihat orang yang musyrik yang dia kejar, amamahu fakharra mustalqiyan, tiba-tiba orang tersebut jatuh terkapar. Apa bahasa Indonesia? Jatuh begini di atas pundak, di atas punggung. Apa namanya? Mustalqiyan ala dhahr, itu bahasa Indonesia apa? Ada terlentang. Ada yang begini namanya tengkurap ya. Lawannya tengkurap apa? Terlentang ya, jatuh terlentang. Fanadhar ilaihi fa idza huwa qad khutima anfuhu. Dia lihat orang musyrik itu ternyata hidungnya sudah kayak ada bekas ya. Yaitu bekas cambukan tadi. Wa syaqqa wajhuhu, wan wajahnya terbelah ka dharbati saud, dan ada bekas cambuk mengenai wajahnya. Fakhdharra dzalika ajma', maka lokasi jadi hitam akibat akhdar, masuk secara bahasa Arab artinya hijau, tapi maksudnya hitam. Sering diungkapkan hitam dengan apa? Hijau. Fakhdharra dzalika ajma', maka kemudian bagian situ menjadi hitam. Faja'al ansariyu fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ansari tadi sampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya begini. Lihat orang begini. Kata Nabi, "Shadaqta, kau benar. Dzalika madadus sama'i tsalitsah." Itu adalah malaikat yang datang dari langit yang ketiga. Faqatalu yauma idzin sab'in wa asaru sab'in, maka 70 orang mati dari kalangan kaum musyrikin dan mereka menawan 70 orang. Kemudian Allah berfirman setelah itu, "Wa idh ghashiyikumun nu'asa amanatan minhu." Ketika Allah liputi kalian dengan rasa kantuk sebagai rasa aman ya. Kantuk ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi sahabat mengalami ngantuk ketika perang Badar. Ada khilaf, apakah ngantuk tersebut di malam hari sebelum perang atau ketika perang? Karena dalam sebagian riwayat sahabat bilang ketika perang Badar saya ngantuk sampai pedang saya jatuh beberapa kali. Ngantuk. Ngantuk ini tujuannya apa? Buat tenang. Kalau nggak ngantuk ketakutan musuh terlalu banyak. Ngantuk sampai setengah-setengah ngantuk. Makanya sebagian orang kalau mereka takut mereka minum bir, ya enggak? Mereka minum bir kemudian mereka maju karena untuk menghilangkan rasa takut. Namun Allah memberi, ada yang mengatakan mengantuk 2 kali. Pertama, mereka malam itu tidur tenang. Orang mau perang besok nggak bisa tidur, paham? Perang besok kira-kira malam ini tidur nggak? Nggak tidur lah. Besok lawan 1000 kita cuma 300. Ini besok mampus semua. Siapa yang mau tidur malam itu? Tapi para sahabat malam itu tidur pulas. Tidur pulas. Sampai Ali dalam sebagian riwayat mengatakan sahabat semua tidur kecuali Nabi. Nabi berdoa semalam suntuk, berdoa salat malam, berdoa salat malam, berdoa salat malam, berdoa. Enggak apa-apa sahabat tidur, yang penting Nabi berdoa. Ya, Nabi itu orang kuat sekali. Malam enggak tidur, berdoa, besoknya berdoa lagi. Subhanallah, doa. Nabi doa berulang-ulang. Padahal Nabi dikabulkan doanya. Antum berdoa sedekat, sebentar, kayaknya enggak dikabulkan. Nabi doa terus. Maka ketika perang pun sebagian mereka mengalami rasa kantuk. Kantuk tadi itu buat untuk apa? Nyaman. Sehingga rasa ketakutan menjadi hilang. Amanatan minhu. Kemudian di antara anugerah Allah pada perang Badar, wa yunazzilu, selain turun malaikat diberikan rasa ngantuk, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Dan Allah turunkan bagi kalian dari langit hujan, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian, wa yudhiba ankum rijzas syaitan, dan untuk menghilangkan was-was syaitan dari kalian, wa liyarbitu ala qulubikum, dan agar menangkan hati kalian, wa yuthabbita bil aqdam, dan agar mengkokohkan kaki kalian. Jadi turun hujan ada manfaatnya di sini. Yang pertama untuk mensucikan kalian, yang kedua untuk menghilangkan gangguan syaitan, yang ketiga untuk mengkokohkan hati kalian, yang keempat untuk kaki semakin kokoh. Baik. Turunnya hujan ini ada beberapa pendapat, disebutkan oleh Al-Qurtubi, disebutkan oleh Ibnu Athiyah dan yang lain, Ibnu Katsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan
bahwasanya ketika Rasulullah tiba di Badar, maka datang seorang sahabat kalau tidak salah Hubab bin Munzir, dia berkata, "Ya Rasulullah, ini tempat yang kau pilih?" Kata Rasulullah, "Iya." Ini wahyu dari Allah atau al-makidah atau strategi aja? Kata Rasulullah, "Ini bukan wahyu, ini cuma strategi." Kata Hubab bin Munzir, "Bagaimana kalau kita maju ke depan, di sana ada sumur, kita yang kuasai sumur. Biar orang musyrikin kehausan, kita kuasai sumur di luar di daerah peperangan." Maka Rasulullah pun maju. Ini ada riwayat seperti itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan tidak. Jadi ketika mereka datang kaum musyrikin lebih dahulu menguasai apa? Sumur. Sehingga Rasulullah kehausan, para sahabat kehausan, ada di antara mereka yang junub dan mungkin junub. Karena orang kalau kecapean kadang-kadang apa? Junub. Meskipun tanpa istri, tanpa berhubungan istri, kecapean. Kemudian apa? Junub. Ya. Sehingga kemudian mereka tidak punya air, maka datang setan bisik-bisik, "Kalian katanya wali-wali Allah. Junub aja enggak bisa mandi. Katanya wali-wali Allah, sumur aja dikuasai oleh kaum musyrikin." Sehingga Allah turunkan hujan untuk menghilangkan was-was itu semua. Ini pendapat. Pendapat yang ketiga dipilih oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, bahwasanya ini kejadian sebelum sampai ke Badar. Karena perjalanan dari Madinah ke Badar butuh jarak yang jauh ya. Madinah ke Badar kurang lebih 100 sekian, 30 kilo, 140 kilo. Itu butuh 2 hari apa 3 hari, apalagi berhenti jalan lagi, berjalan lagi. Sehingga ini terjadi, turunnya hujan itu di malam hari. Disebutkan para sahabat capek. Capek, kemudian mereka istirahat. Suatu tempat yang ramal, bukan turab. Ramal itu butiran-butiran, pasir. Ramal itu apa? Pasir. Al-ard ramliyah, itu pasir. Jika diinjak, masuk kaki. Sehingga mereka sulit melewati pasir tersebut. Dan mereka, ada yang di antara mereka yang tidur kemudian junub. Ada yang di antara mereka mau sholat, tidak ada air. Ya. Sehingga Allah turunkan hujan. Ya. Ya, Allah berikan ketenangan. Bukan mereka ngantuk, mereka tenang, mereka bisa tidur di malam hari tersebut. Ya. Ya. Ada yang mengatakan saking tenangnya sampai junub. Ini kalau orang mau perang mana mau junub? Enggak mungkin mimpi junub, mimpinya kacau ya. Tapi karena saking tenangnya sampai ada di antara mereka yang apa? Junub. Berarti tidak ada rasa takut, tidur tenang. Taib. Akhirnya datang setan bisik-bisik menggoda. Kalian gimana? Wali-wali Allah, ya, mau junub aja enggak bisa sholat, minum aja enggak ada air. Maka Allah turunkan air. Allah turunkan air bagi mereka. Tadi fungsinya tadi liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Ada yang mengatakan untuk bisa mandi junub. Ada yang bisa digunakan untuk wudu, untuk sholat. Fungsi kedua, yudhiba ankum rijza syaitan, untuk menghilangkan gangguan syaitan yang bisik-bisik yang enggak-enggak, karena syaitan bikin was-was. Waliyarbitu ala qulubikum, untuk mengokohkan hati kalian sehingga kokoh tegar bahwasanya akan perang dengan tenang. Wa yuthabbita bihil aqdam, untuk mengokohkan kaki kalian sehingga kalian bisa jalan dengan mudah. Karena tanah kalau sudah kena air apa? Jadi keras, paham? Sehingga mudah dilewati oleh kaki mereka. Itu maksudnya. Kalau tadi sebelumnya susah dilewati oleh kuda, oleh onta, tapi ketika sudah kena air dia jadi nempel. Nempel jadi karena talbit maka kemudian jalan. Sehingga dikokoh dalam hati, yarbitu qulubakum, waliyarbitu ala qulubikum, hati menjadi kokoh, dan secara fisik di luar juga secara zahir menjadi kokoh. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam sebagian riwayat dalam buku-buku sirah, hujan juga sama menimpa orang-orang Abu Jahal dan teman-temannya. Tapi hujan mereka sangat deras sehingga mereka enggak bisa tidur malam itu. Kalau enggak bisa tidur enggak bakalan mimpi basah, enggak bakalan junub. Mereka jadi pusing, enggak bisa tidur, hujan keras. Ya. Jadi hujan datang dalam waktu yang sama bagi kaum muslimin. Hujannya bagus, bagi kaum musyrikin hujannya morak-porandakan. Dan itu Allah mampu. Sama seperti perang Khandaq. Allah berikan angin. Angin juga menimpa kaum muslimin tapi sepoi-sepoi. Adapun angin yang menimpa kaum musyrikin menghancurkan tenda mereka, hancur sampai tungku mereka jatuh, api mereka semua mati. Anginnya sama tapi tugasnya berbeda. Menunjukkan bahwasanya hujan, angin yang utus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kita tahu terjadi gempa di Jogja pun tempat lainnya, sebagian rumah hancur, sebagian rumah tidak, gempanya ngelewat. Dua tengah rumah kanan kiri hancur, yang tengah enggak. Siapa yang kirim gempa tersebut? Allah. Semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Tidak ada pertanyaan ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.